يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang pertama adalah al-ikhlas. Inilah kunci pertama dan paling utama untuk mempertahankan hidayah dalam diri kita. Hendaklah kita senantiasa ikhlas. Apa itu ikhlas, jemaah sekalian? Ikhlas maknanya dalam syariat adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan melakukannya hanya karena Allah. Jadi ikhlas itu dalam syariat maknanya sama dengan tauhid. Sama dengan tauhid. Ini makna ikhlas secara hakiki. Kecuali kalau ikhlas itu disebutkan bersama dengan tauhid, maka maknanya menjadi beda. Tauhid menjadi pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan menjauhi syirik besar. Sedangkan ikhlas beribadah semata-mata karena Allah, diniatkan karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena ingin pujian. Yang dijauhi adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini kalau disebutkan bersamaan tauhid dan ikhlas, maknanya menjadi beda. Tapi kalau disebutkan terpisah, tauhid saja atau ikhlas saja mencakup dua-duanya. Sama dengan iman dan Islam. Iman dan Islam kalau disebutkan bersamaan, maknanya menjadi beda. Iman adalah amalan batin, keyakinan-keyakinan hati, sedangkan Islam adalah amalan zahir, amalan anggota tubuh. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, iman saja atau Islam saja, maka mencakup kedua-duanya. Jadi kalau kita katakan dia orang beriman, berarti dia punya amalan batin, punya amalan zahir. Begitu pula kalau kita katakan dia adalah orang muslim, berarti dia juga orang beriman, punya amalan batin, punya amalan zahir. Sama juga dengan qada dan qadar, dan banyak babnya. Ingat saja kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada kata-kata dalam syariat, kalau dia disebutkan bersama, kalau mereka berdua berjumpa, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berjumpa. Ingat kaidah ini. Tapi enggak mirip dengan keluarga atau bahkan suami istri. Kalau ketemu, berpisah. Kalau berpisah, bertemu. Kalau ketemu, berpisah. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Kalau berpisah, bertemu, saling menghubungi lewat HP. Ya. Hampir mirip lah. Jadi, ini makna tauhid dan ikhlas. Maka ikhlas yang dimaksudkan di sini adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan melakukan ibadah itu hanya karena Allah semata-mata, dan menjauhi dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, riya. Ketahuilah jemaah sekalian, ini kunci utama mempertahankan hidayah. Bahkan setan mengakui dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang ikhlas, karena setan mengetahui Allah akan melindungi dan menolong orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sumpah setan di surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, demi kemuliaanmu wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Setan pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas, karena Allah melindungi mereka. Dan
lihatlah bagaimana godaan dahsyat mengancam Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita, dan wanita ini bukan wanita sembarangan. Wanita cantik jelita, wanita yang punya kedudukan, dan wanita itu yang mengajak. Bukan hanya mengajak, dia pun memaksa dan mengancam. Pintu-pintu sudah dia kunci semuanya, jendela-jendela juga. Tidak ada lagi di ruangan itu kecuali mereka berdua. Nabi Yusuf alaihissalam dijebak dalam ruangan tersebut. Bukan beliau sengaja masuk ke situ, tidak. Beliau dijebak oleh wanita itu. Sampai jemaah sekalian, pada tingkatan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-24. Wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Nabi Yusuf alaihissalam manusia biasa, dan beliau laki-laki normal, bukan LGBT. Anak muda yang syahwatnya lagi bergejolak, nggak ada istri. Sampai kata Allah, beliau pun sudah berkeinginan. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Hampir saja beliau terjerumus kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Allah berikan pertolongan. Di saat-saat genting seperti itu, Allah berikan pertolongan. Maka selamatlah beliau. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat, apa sebab keselamatan beliau. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan keji tersebut, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Inilah jemaah sekalian, kunci utama mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Senantiasa memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, menjauhi dosa syirik besar, dan meniatkan semata-mata ibadah kita ini karena Allah, dan menjauhi syirik kecil yaitu riya, menginginkan pujian orang. Maka inilah kunci utama untuk istiqamah dalam hidayah. Karena kita bisa istiqamah kan kalau Allah menolong kita. Maka inilah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah. Melakukan kewajiban terbesar dalam hidup kita, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa kesyirikan.